Assalamualaikum Ibu Satriani dan Bapak Dr. Andrus Imam Afandi. Waalaikumsalam, Pak. Pak Baron, peserta ujiannya sudah ada. Oh iya. Mohon maaf, Ibu Satriani tolong direkam ya. Kesehatan. Guna menunjang pelayanan tersebut, saya mengambil judul optimalisasi pendokumentasian rekam medis. Rancangan aktualisasi saya juga terkait dengan uraian tugas saya yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN nomor 48 tahun 2014 dan nomor 22 tahun 2014 tentang jabatan fungsional perekam medis dan angka kreditnya. Adapun tugas pokok saya yaitu melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi. Nah, pada uraian tugas ahli pertama perekam medis itu ada 44, namun yang berkaitan dengan rancangan aktualisasi saya itu ada di urutan 15 sampai 20, Pak, di mana nomor 15 adalah mensortir rekam medis rawat inap, nomor 16 menyimpan rekam medis rawat inap dan menjaga agar penyimpanan rekam medis aman, rahasia, dan tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Kemudian nomor 17 menyimpan rekam medis rawat inap inaktif yang bernilai guna dengan media tertentu, menjaga kerahasiaan isi rekam medis sesuai dengan PP nomor 10 tahun 1966 dan peraturan Puskesmas. Kemudian nomor 18 memantau pelaksanaan sistem penyimpanan rekam medis rawat jalan dan menjaga rahasia isi rekam medis sesuai peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1966 dan peraturan rumah sakit atau puskesmas. Kemudian nomor 19 menyusun jadwal retensi rekam medis. Kemudian yang nomor 20 terakhir melaksanakan pemusnahan rekam medis. Nah, identifikasi isu yang saya temukan di Puskesmas Baluase ada 5, Pak. Yang pertama, kurangnya pemahaman pasien terhadap pentingnya kartu identitas berobat. Kemudian yang kedua, belum tertibnya penataan pengarsipan di unit rekam medis. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya sistem pengendalian rekam medis pasien. Yang keempat, belum tertibnya waktu pengembalian rekam medis setelah selesai pelayanan kepada pasien. Kemudian yang kelima, belum tepatnya waktu pengumpulan laporan bidan desa. Nah, dari identifikasi isu yang saya temukan, saya analisis, Pak, menggunakan analisis APKL, di mana analisis APKL itu menggunakan sistem scoring, Pak. Parameternya yakni A, aktual, di mana isu tersebut benar-benar terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Kemudian P, problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya, di mana kekalayakan isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan untuk kepentingan seorang atau kelompok kecil. Kemudian L, layak, isu yang masuk akal, realistis, dan serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Nah, berdasarkan penilaian metode APKL yang saya gunakan, Pak, maka diperoleh satu prioritas isu yang memenuhi kriteria, yaitu belum tertibnya penataan pengarsipan di unit rekam medis. Nah, kemudian dari metode APKL ini saya sudah temukan, saya lakukan analisis fishbone. Nah, pada analisis fishbone ini ternyata saya menemukan 5 indikator penyebabnya, yaitu metode. Dokumen SOP terkait rekam medis itu hilang saat gempa. Kemudian belum ada petugas sebelumnya yang sesuai kompetensi tersebut. Dan petugas belum pernah mendapatkan pelatihan tentang rekam medis, khususnya sistem penyimpanan rekam medis. Kemudian material, jumlah box file tidak cukup. Dan masih ada rekam medis yang tidak menggunakan sampul. Kemudian money, belum ada anggaran biaya untuk perbaikan sarana dan prasarana dalam waktu dekat ini, Pak. Kemudian mesin, belum pernah dilakukan pemusnahan rekam medis, belum pernah dilakukan retensi rekam medis, dan ruangan belum ergonomis.
dari hasil analisis Fishbone ini, saya analisis kembali lagi Pak, indikator apa saja sih yang harus dilakukan tindak lanjutnya. Nah, saya menggunakan USG, indikator USG, di mana parameternya yaitu urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan dianalisis dan ditindaklanjuti. Kemudian G, seriousness, keseriusan. Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Kemudian grow, perkembangan masalah. Seberapa besar kemungkinan buruknya isu tersebut jika tidak ditangani. Nah, berdasarkan analisis dengan metode USG tadi, dari kelima indikator tersebut, saya dapatkan 2 indikator yang perlu diselesaikan, yaitu indikator metode dan mesin Pak, yang selanjutnya akan saya buatkan rancangan aktualisasi. Berikut rancangan aktualisasi saya Pak. Ya. Nah, isu yang saya angkat adalah belum tertibnya penataan pengarsipan rekam medis. Nah, gagasan saya Pak, saya melakukan pembuatan dan penyusunan SOP. Kegiatan saya ada 7. Yang pertama, saya lakukan tahap persiapan aktualisasi, di mana tahapan tersebut yang pertama menyiapkan bahan, menghadap mentor, kemudian saya menghadap mentor, kemudian berdiskusi, hasil outputnya adalah tersedianya bahan, saya memperoleh dukungan dari mentor atau atasan saya, dan kemudian saya mendapat saran dan dukungan dari teman-teman sekalian. Kemudian saya kaitkan dengan nilai ASN Pak. Ada akuntabilitas, etika, komitmen, dan anti korupsi. Di mana akuntabilitas itu tanggung jawab dan kejelasan target. Di mana etika itu saya jujur, komitmen mutu efektif, efisien, dan inovatif. Di mana anti korupsi jujur, peduli, dan kerja keras. Ibu Andi, kegiatan langsung tahapan karena waktu kita sudah semakin singkat. Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Kemudian yang kedua, kegiatan saya membuat dan menyusun SOP sesuai dengan Permenkes dan peraturan terkait. Tahapannya itu yang pertama adalah menyiapkan pedoman dan aturan berkaitan dengan rancangan aktualisasi saya. Kemudian B, melakukan telaan terhadap pedoman atau aturan-aturan yang berlaku yang berkaitan dengan SOP yang akan saya buat, Pak. Kemudian bagian C, saya membuat dan menyusun SOP, Pak. Ada beberapa SOP. Yang pertama adalah sistem penyimpanan, sistem penjajaran, retensi rekam medis, pemusnahan, kode warna rekam medis, pemberian tanda pada sampul rekam medis pasien pasien resiko penyakit menular, dan duplikasi rekam medis. Kemudian yang terakhir, pada kegiatan kedua, saya meminta izin pengesahan SOP kepada atasan. Kemudian kegiatan saya ketiga yaitu menetapkan tim pelaksana retensi dan pemusnahan rekam medis. Ada kegiatan tahapannya ada 3, menyeleksi anggota tim, membuat uraian tugas, kemudian menyusun dan mengesahkan SK tim penyusut pelaksana retensi dan pemusnahan rekam medis. Kemudian kegiatan 4, saya melakukan implementasi SOP retensi. Yang pertama, melakukan telaah dan memilah tiap-tiap rekam medis berdasarkan kunjungan terakhir pasien berobat, yakni 2 tahun. Dengan melihat kunjungan terakhir dengan cermat dan teliti. Kemudian B, memilah rekam medis aktif dan inaktif, Pak. Kemudian yang C, melakukan penilaian nilai guna pada form rekam medis inaktif. Kemudian D, membuat daftar rekam medis inaktif yang akan diretensi. Kemudian E, melakukan pemindahan rekam medis inaktif. Kemudian pada kegiatan kelima, saya mengimplementasikan penataan kembali rekam medis aktif. Tahapannya adalah A, menyatukan penyimpanan rekam medis rawat inap dan rawat jalan. Kemudian B, melakukan telusur duplikasi rekam medis. Kemudian C, menyatukan rekam medis duplikasi. Kemudian D, menyusun rekam medis ke rak terbuka dengan sistem penjajaran strike numbering system. Kemudian E, menempel stiker kode wilayah rekam medis. Kemudian menempel stiker tahunan. Kemudian menempel stiker warna khusus pada rekam medis pasien menular. Penyakit menular, maaf. Kemudian
Kegiatan 6, saya melakukan implementasi SOP pemusnahan inaktif, yaitu menyusun rekam medis inaktif yang tidak memiliki nilai guna. Kemudian B, melaksanakan pemusnahan rekam medis. Kemudian C, membuat berita acara pemusnahan tersebut. Kemudian paling terakhir kegiatan saya adalah membuat evaluasi kegiatan dengan menyiapkan format, evaluasi, melakukan evaluasi, kemudian melakukan analisis dan menyimpulkan data dan informasi tersebut. Nah, saya kemudian tak kaitkan dengan nilai dan peran ASN sebagai berikut, Pak. Boleh dilihat pada laporan saya. 1 menit lagi, Bu. Terlalu panjang, saya next, Pak. Masih ada waktu 1 menit. 1 menit masih ada. Adapun jadwal kegiatan pelaksanaan saya, Pak, saya gunakan jadwal pelaksanaan harian, Pak. Jadi yang paling banyak waktu saya itu ada di kegiatan 4 dan kegiatan 5 karena itu memang memerlukan waktu. Sesuai dengan tahapan yang ada di rancangan saya, Pak. Terima kasih. Sekian dan terima kasih presentasi rancangan aktualisasi saya, Pak. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baik, makasih banyak Ibu Andi Tenri. Pas 10 menit. Ibu Mentor. Halo, kita cek dulu. Masih adakah Ibu Sri Intan? Ibu Sri. Mohon maaf karena Ibu mentornya tidak bisa tersambung. Masih ada. Ya, halo Pak. Oh ya, baik. Ibu Sri, kita sudah bersama-sama dengarkan paparan singkat tadi. Ya. Selanjutnya kami selanjutnya Ibu Mentor diminta untuk memberikan penguatan atas rancangan yang sudah dipaparkan oleh Ibu Andi tadi. Untuk itu kepada Ibu Mentor saya beri waktu lebih kurang 10 menit, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dengar saya, ya, Pak? Mohon maaf ini, Pak. Ya, jelas, ada kedengaran suara saya, Pak? Jelas, Ibu, jelas. Iya, makasih banyak, Pak. Salam sehat buat kita semua, Pak. Kalau dari kami sendiri, Pak, selaku mentor, sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ade Andi Tenri karena apa yang menjadi penelitiannya di Puskesmas memang betul adanya, Pak, dan juga kami, Pak. Adapun kegiatan-kegiatan seperti pemusnahan, ada beberapa kegiatan tadi memang Puskesmas valuasi berdiri belum ada dilakukan, Pak. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan yang memang kami butuhkan karena memang selama ini, Pak, kami belum ada tenaga rekam medik, Pak, di Puskesmas. Baru dengan adanya Ibu Andi Tenri ini, Pak. Selama berdirinya Puskesmas Valuase, Pak. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ibu Andi Tenri, Pak, kami sangat mendukung kegiatan tersebut, Pak. Demikian, Pak. Ya, saya klarifikasi, Bu. Jadi baik retensi maupun pemusnahan rekam medis selama ini belum pernah dilakukan, Ibu ya? Belum pernah, Pak. Pak. Baik. Ya, kira itu saja intinya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu sudah memberi penguatan terhadap rancangan aktualisasi yang telah dipaparkan oleh Ibu Andi Tenri. Baik untuk mendalami sekaligus merasionalkan rancangan ini di tengah-tengah kita telah hadir Pak Rukman, Esos, MSI selaku penguji. Untuk itu sisa waktu yang ada saya serahkan sepenuhnya kepada Pak penguji dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih Bapak Yusranus Bahrun, MSI. Yang terhormat Ibu Mentor, Ibu Sri Intan Dewi, dan yang lebih khusus untuk peserta Latsar pada kesempatan pagi ini, Ibu Andi Tenri. Ibu Andi Tenri bisa mendengar saya? Iya
Iya Pak, bisa Pak. Baik. Saya dengar dengan jelas. Baik, coba saudara ceritakan ketertarikan saudara terhadap isu yang saudara kembangkan menjadi karya tulis saudara. Oke. Silakan. Saya tertarik Pak karena di sana memang belum pernah dilakukan selain dokumen SOP-nya di sana waktu gempa itu hilang, jadi saya melakukan pembuatan dan penyusunan SOP, dan di sana itu belum pernah dilakukan retensi dan pemusnahan rekam medis, dan penataan pengarsipannya itu belum sesuai dengan peraturan yang terkait mengenai standar pelayanan minimal pelayanan rekam medis di pelayanan kesehatan, Pak. Ini puskesmas mana ya, kalau saya boleh tahu? Puskesmas Baluase, Bapak. Kalau di Baluase puskesmasnya, apakah memang selama ini SOP ya, SOP yang saudara maksud tadi hilang itu memang tidak pernah dilaksanakan atau seperti apa? Kalau SOP SOP yang file yang ada soft copy-nya Pak, tapi yang file yang terkait dengan retensi dan pemusnahan itu belum ada, belum dilakukan SOP. Dan mengenai sistem penjajaran, penyimpanan, kemudian kode-kode warna itu belum pernah dibuat, Pak. Jadi mekanisme SOP seperti itu tidak pernah dilaksanakan. Iya. SOP-nya sudah ada atau memang SOP tidak ada dan tidak dilaksanakan? SOP tidak ada, Pak, dan tidak dilaksanakan. Itu untuk rekam medis, Ibu ya? Iya. Untuk retensi dan pemusnahan. Iya, Ya. sama seperti kayak SOP-nya tadi Pak, saya menyebutkan sistem penyimpanan, kode warna, kemudian duplikasi itu belum. Baik. Jadi selama ini karena berhubung SOP-nya belum ada sehingga saudara inisiasi untuk membuat SOP ya. Iya. Baik. Kalau kajian saudara, apakah dengan SOP kemudian dengan tenaga teknis yang ada di tempat saudara bekerja itu apakah seimbang? Maksudnya jangan-jangan saya berpikir SOP ini dibuat tapi nantinya tidak dapat juga dilaksanakan, tidak dapat dikerjakan karena tenaganya juga tidak ada. Bagaimana menurut saya? Nah, kalau tenaga rekam medis sendiri itu masih saya Pak, tapi di dalam staf rekam medis itu kami ada beberapa Pak. Walaupun lulusannya bukan dari rekam medis, tapi dari S1 kesehatan lainnya Pak, tapi kita karyakan jadi dia rekam medis. Jadi insya Allah bisa terlaksana Pak SOP-nya dengan baik ke depannya. Jadi penekanannya di sini SOP ya? Iya, penekanannya pembuatan SOP dan bagaimana saya mengimplementasikannya nanti Pak. Ya baik. Tentu berdasarkan SOP nanti pihak puskesmas bisa menganggarkan dari sisi finansial ya. Iya, Bapak. Sarana pendukung, sarana prasarana yang mendukung. Karena di situ harus ada kartu, kemudian penggolongan warna dan seterusnya. Ya. Berdiri mulai tahun berapa ya ini puskesmas? 2014 Pak. 2004 Pak, maaf 2004. Kemudian puskesmas tersebut terelokasi di masih daerah Baluase tapi naik ke atas gunung sedikit tahun 2020 Pak. Akibat gempa? Karena gempa, iya Bapak. Oke. Jadi karena gempa sehingga banyak sarana prasarana Ya, yang hilang, yang rusak. Iya benar sekali Bapak. Oke. Nanti saudara gambarkan nanti seperti apa. Halo? Iya Bapak. Nanti saudara gambarkan secara singkat bagaimana itu prosesnya dari apa yang harus saudara lakukan lebih awal secara singkat saja. Sehingga rekam medis itu yang saudara harapkan begini bisa tercapai. Silakan. Yang pertama saya lakukan yaitu saya melakukan pembuatan dan penyusunan SOP Pak. Kemudian setelah itu saya mengimplementasikan SOP tersebut pada kegiatan aktualisasi saya. Kemudian setelah itu, setelah saya mengimplementasikan
kegiatan dari 3 kegiatan implementasi saya. Kemudian saya melakukan evaluasi bagaimana ke depannya apakah bisa terus-menerus atau bagaimana, insya Allah akan bisa terus-menerus dilaksanakan. Gunanya apa Pak? Agar terciptanya tertib pengadministrasian rekam medis, itu gunanya untuk menunjang agregasi puskesmas Pak. Dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien bermutu dan berkualitas sesuai dengan visi misi dan nilai-nilai organisasi di puskesmas. Ini dilakukan atau dikerjakan oleh Ibu sendiri? Iya. Administrasi Tapi ini. yang melakukan pemusnahan itu saya tim Pak, dan retensi juga ada tim nanti Pak. Oh, jadi nanti Karena- beda-beda sesuai Iya. SOP ya? Iya, karena di situ di rancangan aktualisasi saya ada penetapan tim retensi dan pemusnahan. Karena di pemusnahan itu harus ada saksi dan harus ada izin dari kepala puskesmas melakukan pemusnahannya. Karena terkait dengan data pasien, begitu pula dengan retensi Pak. Saya tidak bisa sendiri, saya perlu tim karena rekam medis yang di puskesmas itu sudah ribuan Pak. Rekam medis ini terdiri dari apa-apa saja? Rekam medis ini adalah berkas pasien Pak. Yang kalau kita ke rumah sakit itu biasanya disebutnya status. Oke. Iya. Jadi ini tidak bisa hilang ya, karena akan menjadi tidak dasar bisa hilang. dalam pengobatan selanjutnya. Iya, di retensi pun itu ada kita lakukan pemindahan Pak. Jadi walaupun dimusnahkan, jadi kalau dia tiba-tiba dia berobat, kita bisa cari filenya di hasil pemindahan kita print kembali, jadi riwayatnya ada. Atau perlu hukum, atau misalnya ada kasus hukum Pak, jadi kemudian hari dimusnahkan, tapi kemudian hari diminta dalam kasus pengadilan, kita bisa cari filenya di file retensi kita, hasil pemindahan kita. Jadi bukan berarti setelah dimusnahkan datanya tidak ada, tapi ternyata berarti, Pak, data tetap ada ya. Itu disimpan di? Saya simpan melakukan pemindahan Pak, di scan. Oh, scanner, oke. Iya, di scan. Baik. Kapan kira-kira dianggap perlu melakukan retensi? Retensi itu menurut Permenkes 269 tahun 2008 tentang rekam medis Pak, di pasal 19 itu kalau ayat 1 pemusnahan dan retensi dilakukan itu setiap 2 tahun sekali pada pelayanan kesehatan Pak, yang non rumah sakit. Oke. Baik, terima kasih. Apa yang saudara harapkan dari hasil karya tulis saudara ini? Yang saya harapkan jadi sistem pengadministrasian rekam medis itu berjalan dengan baik Pak, dan tidak adanya misfile atau duplikasi rekam medis, dan tidak ada mempercepat pelayanan pasien Pak. Jadi kalau mengambilnya itu enak, retrieval rekam medisnya, pengambilan kembali rekam medisnya itu tidak perlu waktu, sehingga pelayanan menjadi cepat. Oke, nanti dibuatkan dokumentasinya ya, seperti apa saudara mengerjakan itu. Iya, siap, dan Pak. Saya harap juga nanti mendapat dukungan dari Ibu Mentor, agar apa yang saudara harapkan bisa terlaksana dengan baik. Iya, Saya Pak. kira itu saja Pak Bahrun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih banyak Pak Penguji. Ini memang saya juga tertarik ini melihat ini. Tertarik ini, asas manfaatnya tinggi. Ya. Nyaris tidak ada catatan-catatan yang saya tambahkan karena saya mengikuti pembicaraan dari Pak Penguji. Cuman yang ingat baik-baik, bagaimana meyakinkan kami nanti bahwa sudah terjadi retensi, Iya, Pak. sudah terjadi pemusnahan. Coba pikirkan mulai dari sekarang dokumentasi apa yang saya perlihatkan di seminar akhir supaya penguji yakin bahwa barang ini saya sudah lakukan. Iya, baik Pak. Insya Allah saya mau lakukan, saya mau bikin video pendek Pak, bagaimana saya di sana melakukan rancangan aktualisasi saya. Mulai saya masuk tanggal 7 nanti Pak, sampai saya keluar. Nanti pemusnahannya juga jelas ya diperlihatkan ya kalau memang ada pemusnahan. Insya Allah Pak.
sekedar pengetahuan umum buat saya, kalau pasiennya meninggal sudah boleh dimusnahkan kan? Iya, sudah mulai sudah. dimusnahkan Pak, tapi saya retensi Pak. Oh, tetap retensi dulu. Iya, saya tetap retensi Pak, saya lakukan pemindahan. Tidak, Nanti begini. kalau kemudian hari ada komplain Pak. Oh, walaupun sudah meninggal ya? Iya. Walaupun sudah meninggal Iya, tetap walaupun sudah meninggal Pak. Oh, iya. Baik. Sekedar anu saja, bukan menguji ini, pengetahuan umum buat saya. Tidak apa-apa Tahu di buku Pak. tempatnya ya. Ya baik, makasih banyak Ibu Mentor, Ibu Kapus, Ibu Sri Intan Dewi, makasih banyak sudah datang bergabung bersama kami. Karena Bapak penguji dan saya kos tidak mungkin hadir di Puskesmas Baluase, maka harapan kami tertumpu pada Ibu Mentor untuk mengawal pelaksanaan rancangan aktualisasi Ibu Andi Tendri. Ibu Mentor masih monitor. Ya sudah. Pak Rukman, makasih banyak Pak Rukman selaku penguji, makasih juga Ibu Andi Tendri. Saya akhiri sesi ini. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, Ibu. Ya, terima kasih. Saya kembali kepada host Pak Ikram. Silakan. Iya, siap. Terima kasih Pak Bahron. Ya, terima kasih buat Ibu Tendri dan Ibu Sri Intan. Saya kembalikan ke room besar dulu.